sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berketuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Dengan adanya konsep Internet of Things, ini maka dapat membantu meringankan aktivitas sehari-hari manusia. Karena Internet of Things ini menghubungkan suatu alat, instansi, atau koneksi jaringan internet. Selain itu, dengan adanya konsep Internet of Things ini, maka dapat mewujudkan suatu konsep Smart City yang ideal. Karena Internet of Things sendiri mengintegrasikan sebagai macam fasilitas lain di suatu kota tersebut menjadi suatu sehingga dimudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain masalah tersebut, hal lain yang akan dibahas dalam makalah ini adalah pengertian Internet of Things, prinsip kerja Internet of Things, kelebihan dan kekurangan Internet of Things, pengimplementasian Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Oke, ke bab 1, pendahuluan, latar belakang. Semakin pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini, banyak seseorang yang sangat bergantung pada smartphone miliknya, sehingga menimbulkan istilah era masyarakat digital. Dengan adanya istilah ini, maka penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menunjang produktivitas seseorang. Ditambah lagi dengan mulai munculnya gagasan dibagusnya konsep Smart City di Indonesia, yang dalam hal ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dalam suatu kota. Dalam konsep Smart City sendiri, suatu kota bisa disebut Smart City apabila semua fasilitas-fasilitas yang ada pada kota tersebut sudah terintegrasi satu sama lain dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Selain itu, masyarakat yang tinggal pada kota tersebut juga harus sudah mulai paham cara menggunakan smartphone dengan maksimal, agar konsep Smart City yang ideal dapat terwujud. Agar dapat terciptanya suatu konsep Smart City yang ideal, maka perlu dibutuhkan suatu konsep yang mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang ada di kota tersebut dengan internet. Konsep tersebut adalah konsep Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain atau terhubung dari yang satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Oke, rumusan masalah dari makalah saya ini adalah dari latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa itu Internet of Things? 2. Bagaimana prinsip kerja Internet of Things? 3. Sistem operasi apa yang digunakan dalam Internet of Things? Manfaat dari makalah saya adalah 1. Menghasilkan artikel yang bermanfaat bagi pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah apa nih Pak? Salah ketik Pak. Mata kuliah IoT Sistem Tenaga Listrik. Menambah pengetahuan tentang Internet of Things. Dan tujuannya adalah mengetahui prinsip kerja Internet of Things. 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan Internet of Things. 3. Mengetahui implementasi Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk dalam bab 2, hasil dan pembahasan. Pengertian Internet of Things. Pada dasarnya Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Misalnya CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, atau sebuah rumah cerdas yang dapat di-manage lewat smartphone dengan bantuan koneksi internet. Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data yang disambungkan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. Gagasan IoT dikemukakan pertama oleh Aston pada tahun 1999. Berikut kutipan pernyataannya pada bulan Juni 2009. Aston berkomentar, "Hari ini komputer dan manusia hampir sepenuhnya tergantung pada internet untuk segala informasi yang semua terdiri dari 50 petabit. 1 petabit adalah 1024 terabyte data yang tersedia pada internet dan pertama kali digagaskan dan diciptakan oleh manusia. Dari mulai mengetik, menekan tombol rekam, mengambil gambar digital atau memindai kode bar. Diagram konvensional dari internet meninggalkan router menjadi bagian terpenting dari semuanya. Masalahnya adalah
orang memiliki waktu, perhatian, dan akurasi terbatas. Mereka semua berarti tidak sangat baik dalam menangkap berbagai data tentang hal di dunia nyata.